Langsung kepada yang terhormat, Bu Feli saya panggil ya Bu ya. Bu Felicitas, saya berdiri di samping Ibu agak kurang pede saya Bu. Iya, nih, Ibu tingginya berapa sebenarnya? 1,7. Oh oke. Wah saya memang kelihatan lebih unyu ya. Tapi nggak apa-apa Bu. Ibu, saya juga pengen belajar banyak dari Ibu. Saya lihat pengalaman Ibu luar biasa. Bagaimana menghasilkan trainer, bagaimana Ibu berperan untuk mengambil bagian untuk membentuk karakter. Topik kita menarik Bu, topik sangat menarik. Mungkin tadi ada pemantik dari orang tua. Silakan Ibu mau langsung menyampaikan materi, lalu kemudian kita diskusi. Feel free Ibu bisa sampaikan. Silakan. Siap. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Feli. Terima kasih MC kita yang luar biasa. Ini kayaknya energizernya atau baterainya nggak habis-habis ya. Bapak Ibu ada yang tahu nama MC kita hari ini siapa? Kak Olin. Kita memberikan kita memberikan apresiasi kepada Kak Ovin. Kak Ovin di depan dulu sini yuk. Cara mengapresiasinya jangan tepuk tangan kayak kita pilkada udah selesai pemilihannya. Cara mengapresiasinya, tangan kanannya boleh diangkat. Bapak Ibu adik-adik tirukan kata-kata saya. Kak Ovin, thank you so much. Tangannya berubah. We love you. We support you. Untuk materi saat ini ada passwordnya Kak Ovin. Jadi kalau saya bilang password, Bapak Ibu teman-teman harus membalasnya dengan muah gitu. Berat ya. Butuh kasih sayang Kak. Di weekend disuruh datang ke sini mau ngapain? Bandingan yuk coba tangannya sarangnya ke Kak Ovin. Password. Kurang gemes. Password. Ini orang tuanya udah kelamaan gak dapat password apa bagaimana sih? Coba rahangnya dimainin dulu. Sudah? Siap? Sekarang passwordnya ke saya ya. Password. Cakep. Terima kasih tepuk tangan buat Bapak Ibu. Saya diminta bekerja sama dari tim FEB untuk membawakan materi-materi tentang empowering, bagaimana kita membawa Gen Z kita ini untuk bisa bersinergi. Salah satu acara hari ini itu bukti konkret untuk mensinergikan antara Gen Z. Di atasnya Gen Z apa? Milenial, di atasnya milenial. Baby boomers, di atasnya lagi kolonial, imperial gitu ya. Udah nggak ngerti. Sebenarnya kakak-kakak atau adik-adik yang masuk di semester 1 itu kelahiran tahun berapa? 2005, 2006. Berarti mereka sebenarnya ada di level Gen Z batas bawah. Setelah itu ada lagi generasi Alpha yang mulai lahirnya tahun 2010. Ada yang di sini anak pertamanya yang baru masuk kuliah, berarti masih punya adik-adiknya lagi. Nah itu masuk Gen A. Gen Alpha adalah gen yang SMP, SMA, kuliahnya totally digital. Kalau Gen Z masih peralihan, pernah kena hukum masa SD-nya, SMP-nya masih pernah kena suruh lari lapangan, SMA kuliahnya nanti ini online-nya lebih banyak hybrid-hybridnya. Menengah polanya. Nah inilah buktinya konkret, artinya yuk Bapak Ibu di kampus lagi coba untuk high tech. Mengikuti teknologi. Ada kegiatan yang sifatnya online, ada yang sifatnya onsite. Ayo Bapak Ibu supaya tahu anak generasi Z ini bagaimana sih tata bahasanya. Kalau kita dulu kalau ada pantun yang katanya Pak Lukman tadi, pasti kan kita bilang cakep. Saya juga mau pakai pantun Belum, tolongin. Burung kakak tua pintar membordir. Untuk para orang tua, terima kasih sudah turut hadir di acara ini. Capek ya, Sabtu harusnya masih bisa rebahan, perkara kita harus ngedandan, berangkat pagi demi datang ke undangan FEB. Berat, saya aja berat. Saya sih datang ke sini tergantung waktunya cocok. Kalau waktunya nggak cocok nggak oke. Anak sekarang juga begitu. Kalau kita minta tolong mereka tanya benefitnya apa. Sepakat? Keluarkanlah unek-uneknya orang tua saat ini. Nak nemenin mama dong ke sini. Aku dapat apa? Nak nanti tolongin mama ini dong. Aku dikasih apa? Kalau anak sekarang cepet dulu boleh. Agar silaturahmi tidak terputus. Pinjam dulu 100 gitu. Ini berikan katanya. Kalau anak sekarang minjem tapi nggak dikembalikan. Tata bahasa anak sekarang skibidi banget ski. Kalau kita skibidi kan skubidu ya.
Zaman saya tuh Scooby-Doo. Bapak Eka tahu Scooby-Doo? Lebih uzur lagi Bapak daripada saya nggak tahu Scooby-Doo. Scooby-Doo tahu Bapak Ibu Scooby-Doo? Kartun apa? Anjing kan? Nah anak sekarang kan ngomongnya skibidi. Itu saya sakit hati loh. Saya dikatain anjing. Enggak mah, skibidi enggak, tahu Miss, skibidi sekarang bahasa anak gaul sekarang. Oh, bukan maksudnya anjing Scooby-Doo, bukan. Artinya apa? Artinya jelek juga sebenarnya skibidi. Jadi saya ternyata di kibul-kibulin lah sama anak generasi Z. Ini Bapak Ibu satu meja saling kenal semua. Kenal sekali karena pasangan hidup atau belaga tidak kenal di sini? Kenal, kalau enggak kenalan, maksudnya kenalan-kenalan. Peraturan kegiatan seseruan hari ini kita ada sesi dokumentasi, nanti akan berkeliaran mengkendit-kendit muka Bapak Ibu. Bapak Ibu dengan anak-anaknya juga bisa mengkendit. Kalau ada teman sebelahnya yang lagi nguap, ngantuk, kendit, foto, di-tag. Boleh di-tag di sosmed masing-masing. Kalau anak zaman sekarang sosmednya tuh ada banyak Bapak Ibu. Begitu sosmednya 0 postingan sudah pasti second account, fake account, third account. Yang ada dia bisa bikin status yang di-hide orang tuanya. Anak saya mah baik-baik gak pernah ada status. Oh tentu tidak. Statusnya di-hide oleh Bapak Ibu ya. Jadi hayu kita sama-sama meng-hide. Nggak ke sana arahnya. Boleh di-tag ke akunnya Instagramnya FEB_Ukrida supaya kita saling berjejaring. Oh anaknya masuk di Ukrida, nanti Ukrida merepost memvalidasi bahwa ternyata orang tua tadi yang dibilang ternyata lulusan Ukrida itu keren-keren, tersinergikanlah untuk memvalidasi saling berrelasi. Clear. Saya mau mencek ke fokusan Bapak Ibu dulu. Kadang kala gini, kalau anaknya kuliah kita ngomong, nah kuliah yang bener ya, yang fokus. Jangan kuliah sambil main handphone. Giliran ada parenting, parentnya main handphone. Jadi angkat tangan kanannya dulu Bapak Ibu dengan teman-teman semua, angkat tangan kanannya dulu, sepakat? Pegang dadanya ngomong tobat 3 kali. Tobat, tobat, tobat. Mama anaknya seneng banget. Tobat mama katanya. Iya, inget. Tuh, kita disuruh jangan main handphone. Lagian webinar, lagi parenting, main handphone. Seneng nak, dek. Saya menyuarakan hati kita nak. Sepakat. Keren dek. Siapa yang suruh datang ke sini dek? Disuruh siapa? Atau kamu mau ngikut? Diajak mama, sebenarnya mau ngikut atau enggak? Enggak mau. Oh, mama ngajaknya gini, ayo nak, cepat mandi. Ayo, sudah mau terlambat gitu ya. Tapi thank you dong. Ini yang buat dede-dede bocah boleh dikasih 1 hadiah. Buat adik kita yang ikut hadiah, tim panitia kita punya stok hadiah buat adiknya ya. Walaupun dia datang main handphone, at least dia anteng di situ. Tepuk tangan dong buat adik kita. Hadiah apa? Oh ini hadiahnya belum dibayar jadi masih diumpetin. Ayo dek boleh maju ke depan yuk, kita foto kamu 5 tahun lagi kuliah di sini ya. Saya panjar sekarang, ayo sih, oke ya. Clear yuk, kayak gini kan lumayan. Kadi yuk. Meriki. Ya boleh dong foto tim panitia ini calon penerus generasi bangsa sudah masuk kuliahan usia berapa? 10 tahun. Namanya siapa? Monica. Tepuk tangan buat Monica dong. Cakep. Monica nanti kuliahnya di sini ya. Bilang karena Kak Feli gitu. Dapat Pak 1 lumayan. Member get member. Kapan lagi saya dapat member get member ya. Empowering artinya apa teman-teman? Budaya generasi Z sekarang butuh feedbacknya 2. Dia tidak apa-apa Bapak Ibu kritisi hal-hal yang tidak oke, tapi tolong apresiasi hal-hal yang oke. Yang jadi PR orang tua sekarang adalah karena sibuk bekerja, sibuk mengurusi rumah tangga, yang kita perhatikan adalah 5 kebaikan yang dilakukan anak, 1 kesalahan yang dilakukan. Yang kita bahas yang mana? Karena ini juga budaya di kantor kan, atasan kan juga gitu ya. Kalau kita kerja baik 5 laporan aman, giliran 1 yang salah, dijejer sampai mati tuh. Nah sampai rumah juga, lu pikir mama gak capek di kantor gitu. Emosinya kelihatan. Nah sekarang kita mau fair-fairan dulu sama anak-anak zaman sekarang. Ada teori untuk empowering Gen Z. Namanya teori feedback. Bahasa Indonesianya feedback apa ya Bapak Ibu?
Umpan balik. Kenapa? Begitu saya kasih feedback, pasti sudah ada umpan balik atau respon. Bapak Ibu kalau diapresiasi sama diimprove, mana yang lebih disenangi? Kita diapresiasi atau dikasih improve? Secara psikologis, secara human being, siapapun pasti suka diapresiasi. Misalnya ada yang bilang baju kamu bagus ya hari ini, kita pasti bilang enggak kok, biasa aja, besok dipakai lagi bajunya. Begitu kita ada lampu bohlam yang rusak, kita ngomong sama suami, yang beb, dedi, pap, tolongin dong gantiin lampu bohlamnya. Begitu diganti, wih keren loh ternyata kamu manly. Besok semua lampu diganti. Karena ternyata kita punya jiwa untuk merasa haus pujian. Kita mengapresiasi ini yang dilakukan oleh anak generasi Z jika tidak mendapatkan apresiasi dari apa yang dia lakukan? Dia mengharapkan apresiasi dari luar. Caranya apa? Karena mereka melek teknologi, yang mereka lakukan adalah posting. That's why TikTok merajalela. Karena begitu live, mereka akan bilang komen-komen dong, kasih like dong, mana dong ikan pausnya dong, paus dicari-cari coba. Karena itu apresiasi. Hanya yang Bapak Ibu perlu ketahui, anak level usia belum masuk 20 tahun, ketahanan mentalnya belum cukup. Begitu dapat bulian, begitu dapat cibiran dari orang lain, yang dia akan ingat itu terus. That's why dia akan bilang, ma aku gak mau online lagi, aku gak mau kuliah lagi. Kenapa? Karena tidak ada apresiasi dari pihak rumah. Kita sama-sama belajar karena revolusi industri itu bergeraknya cepat sekali Bapak Ibu. Dulu per 100 tahun kita naik revolusi industri dari 1.0, 2.0, sekarang nggak nyampe 50 tahun kita sudah naik dari 4 ke 5. Kenapa? Karena teknologi cepat sekali. Kenapa bisa teknologi cepat? Ada pandemi kemarin yang mau tidak mau sedunia belajar teknologi. Dulu kalau kita mau ngomong sama orang tua, murid, wajib bertemu di sekolah. Sekarang sudah bisa by chat. Bahkan kalau yang anaknya TK, SD, kita malah bilang video callin dong miss, mau lihat anak saya di kelas bagaimana. Dan itu lumrah. Yuk kita nextkan lagi ke slide berikutnya. Coba ya, ada clicker tadi mana ya? Kak coba next boleh Kak. Lagi, nah yang kita akan bahas di sini, apa itu gap generation, penyebab terjadinya gen gap, karakteristik, oke, thank you, kekuatan sama kelemahan. Kenapa harus ada kekuatan kelemahan biar fair enough? Gap generation adalah urusannya tentang pola pikir. Kenapa generasi pertama itu tahun 1945 ke atas dibilangnya baby boomers? Ada yang tahu kenapa kata-katanya baby boomers? Yes Pak. Damai. Izin coba biar didengarkan. Iya, karena setelah saya Joko. Iya. Dikatakan baby boomers karena setelah pasca Perang Dunia Kedua banyak generasi yang masa damai, sudah damai, jadi mereka banyak melahirkan generasi berikutnya. Setelah Perang Dunia kita masa damai, setelah itu mereka beranak cucu. Orang zaman dulu ya kalau ngomong beranak cucu segen gitu ya. Kalau anak sekarang mah gasken. Thank you Pak Joko. Bapak ada sakit diabetes? Soalnya manis banget senyumnya. Saya mau kasih bembeng. Heran. Yang lain iya. No baper-baper ya Bapak Ibu, anggap aja di sini kita seseruan, kalau mau baper kita di luar. Izin Bapak saya kasih hadiah boleh ya? Bapak sendiri datang sama siapa? Alhamdulillah. Boleh berdiri Pak, kita foto di sana jadi barbuk. Thank you Pak Joko. Jawabannya tidak benar. Tapi kita apresiasi. Yang PR dari Bapak Ibu adalah saat anak menjawab salah kita skakmat. Kita adili di tempat. Bahkan hukum pancung. Besoknya ada yang lagi mau berpendapat tidak? Tidak ada. Walaupun jawaban Pak Joko nyaris benar. Kalau bahasa anak, saya dulu pernah ngajar TK. Jadi kalau ngajar TK begini. Nak coba 2 tambah 2 berapa? Dia jawab 5. Good. Nyaris benar. Karena begitu saya bilang salah. Dia mau jawab lagi nggak? Nyaris benar tuh apa sih artinya? Bener apa enggak sih?
karena dia lagi menumbuhkan rasa percaya diri, namanya kemampuan public speaking, mengutarakan pendapat. Dia bilang 5, saya akan bilang good. Nyaris benar. Coba pikir, pakai otak. Karena apa? Karena ternyata generasi itu ada gap generation tentang pola pikir, nilai budaya, pengalaman, dan dorongan kerja. Yang dikatakan Pak Joko itu betul. Kita sudah perang selesai. Yang tadinya bapak rumah tangga itu disuruh perang bawa bambu runcing. Sekarang musuhnya tidak ada. Energi masih ada karena tiap hari berperang. Jadi apa yang dia lakukan di rumah? Nyari musuh di rumah. Siapa musuh yang selalu dilihat? Istrinya. Selain cari musuh, dia cari hiburan. Apalagi hiburan selain bercocok tanam? Mau nongkrong di coffee shop belum ada. Mau ke tetangga jaraknya jauh-jauh. That's why terjadilah pelonjakan kelahiran. Dalam satu generasi, that's why we call baby boomer. Karena perang sudah tidak ada, musuh sudah hilang, orang tua tidak mengalami, tidak punya yang namanya TV. Hiburan satu-satunya adalah istrinya. Istrinya. Kalau istrinya mukanya senyum. Coba istri-istri di sini senyum tercantiknya mana? Cakep. Akhirnya baby boomers turunan ke bawah-bawah. Nah kalau di gap generation itu, kalau baby boomers otaknya nggak kerja, nggak makan. Kerja hanya untuk cari makan, kerja hanya untuk cari selamat. Kalau nggak menyelamatkan diri, selesailah sudah. Tidak ada teman, tidak ada partner. Baby boomers. Turunannya lagi milenial, dia hasil didikan baby boomers. Hanya karena terjadi pelonjakan kelahiran, sehingga di milenial itu satu keluarga pasti dia punya saudara 7. That's why kita punya kakek, punya om masih ada tuh 7 bersaudara, 10 masih ada, 10, 15. Nenek-nenek zaman dulu gampang banget ngomongnya, anak saya 12 mati 4. Anteng banget ngomongnya itu, mati 4. Lah kita di mari ngomongin mati 4, ya Allah mbak. Satu aja ribet katanya, curhat banget ibu ini ya. Jadilah milenial sudah dipaksa mandiri. Kenapa? Umur 3 tahun dia sudah punya bawahan. Adiknya. Umur 5 tahun dia sudah punya 2 bawahan. Sehingga anak-anak milenial jiwa leadershipnya ditumbuhkan di rumah. Masuklah generasi Z. Yang karena baby boomers dan generasi Y milenial ini butuh kerjaan. Generasi milenial butuh karir. Dia mengejar karir sehingga workaholic di kantor. Dia punya dendam parenting, saya tidak mau lagi anak saya kesusahan. Akhirnya semua difasilitasi. Biarlah saya pergi pagi pulang malam, penghasilan jangan jadi doa bu, penghasilan gak habis-habis. Amin. Sehingga anak saya butuh apa, saya fasilitasi. Jangankan anak saya butuh, dia belum butuh pun sudah disiapkan. Nak makan, nak mandi, ini sarapannya, ini sepatunya. Jadilah baby boomers tadi ke generasi milenial yang mandiri. Karena kita tidak mau anak kita susah, generasi mandiri ini tidak menurunkan kemandiriannya, menurunkan fasilitas. Niatnya baik, membentuk gap generation. Kenapa? Milenial kalau tidak mencari kompetisi di kantor tidak survive. Anak milenial pasti tahu istilah ABS, asal karena kita harus kompetisi sama rekan sekitar. Jenjang karir sikut-sikutan. Anak kita tidak boleh begitu, sekolahnya kita baguskan, fasilitas kita baguskan. That's why dorongan untuk survive tidak ada, minim karena sudah difasilitasi. Salah siapa? Tidak ada kesalahan. Ini namanya generation gap. Terjadi umum. Ada nggak generasi Z yang mandiri banget? Ada. Ada nggak generasi Z yang sudah langsung entrepreneur pikirannya, bisnis? Ada. Tapi anomali 1 banding sekian. Umumnya karena difasilitasi oleh orang tua, mereka akan ketergantungan. Begitu disuruh ambil keputusan, terserah mama deh. Kenapa? Karena awal mula mereka menentukan keputusan, anak kecil nggak usah ngatur.
Tadi bagus tuh, anak saya mau kuliah di sini saya support. Oke. Tapi kalau saya sebagai konselor atau pendidikan, banyak sekali anak yang kelas 2, kelas 3 SMA itu bingung mau ngambil jurusan apa. Sehingga ada tes bakat minat kan, tes penjurusan sekolah. Atau tes penjurusan kuliah. Kenapa? Anak kuliah yang sekarang masuk FEB, tadinya belum mau FEB tuh. Mau sastra Korea. Mau sekolah ke Korea. Mau jadi suami istrinya Tong Mingse. Tong Mingse bukan ya. Wocele bukan juga. Kita zaman apa sih mereka? Zaman kita ya wocele banget sama Tong Mingse ya Bu. Salah, epse banget ya kita. Zaman mereka apa sih? Artis Korea sekarang jongkok-jungkok itu loh. Opa gitu. Kalau sekarang opa yang grey hair yang nyaut apa? Nyaut. Mereka sebenarnya maunya desain, gambar. Saya maunya komputer Bu, karena saya suka mainnya komputer. Di komputer kamu ngapain? Main game. Itu jangan jurusan komputer, game developer, programmer jatuhnya, coding sekalian. Tapi karena kita kurang pengetahuan tentang organisasi, jurusan, ya udahlah ngambil yang keren aja, FEB, diterimalah kita. Bisa nggak survive di FEB walaupun bukan passion? Bisa, masuknya di sini. Nyangkut nih Pak, izin. Bisa-bisanya dangelnya ketinggalan. Caranya kita bisa survive bagaimana? Pertama, penyebabnya. Teknologi dan internet, dampaknya apa? Miskom. Kenapa teknologi dan internet bisa miskom? Tidak ada konfirmasi. Posting terus, posting. Contoh, Bapak Ibu hari ini ambil kegiatan, ambil foto, terus memposting. Kegiatan parenting untuk membina mahasiswa. Kira-kira mahasiswa yang perlu dibina itu mahasiswa yang bagus atau yang tidak bagus? Kalau mahasiswanya perlu dibina. Yang tidak bagus, image-nya salah kan? Padahal kita tulis pembinaan mahasiswa. Image netizen, oh Ukrida mahasiswanya perlu dibina semua tuh. Ntar kalau nggak survive binasakan. Bapak jok bapak-bapak komplek banget, masuk banget nih sama bapak nih. Kenapa? Salah persepsi, miskom. Kalau kata anak-anak sekarang si paling parenting, si paling weekend, si paling aja. Bahasanya paling gini, iya lagi. Ngeselin tuh. Nah itu loh, kamar kamu kok berantakan banget sih, iya lagi. Terus ngelengos bukan dibenerin. Itu loh nilai kamu kok jelek-jelek semua. Iya lagi. Terus udah gak ada apa-apanya. Yuk anak-anak muda yang di belakang tangannya diangkat yuk. Yang mahasiswa-mahasiswi, calon mahasiswa semua. Tangannya diangkat, ini buat anak-anak mudanya. Generasi Z, tangannya diangkat. Pegang dadanya ngomong tobat, tobat, tobat. Gampang banget lagi ngomong iya lagi. Kamu loh seharian gak mandi, iya lagi. Udah iya lagi doang, tapi gak ada actionnya. Apa nggak kita naik darah ini ya jadi bapak-bapak, mama-mama. Saya tengah nih, kadang saya nyindir bapak-bapak, kadang saya nyindir anak-anak. Kita main aman, supaya pulang nggak dicegat. Ngeri juga nih anak-anak grogol. Clear? Sosial budaya. Kenapa sosial budaya sulit bekerja sama? Karena parenting balik lagi. Semua kerjaan anak-anak yang ngerjain siapa? Yang ngingetin siapa? Yang tarik urat siapa? Yang emosi siapa? Yang bayar kuliah siapa? Emosi ya, emosi. Kalau ada anaknya yang bayar kuliah anomali, 1 banding berapa? Clear? Pola asuh memicu konflik. Mana yang benar? Tadi sudah dikasih tahu tentang asuransi bahwa ada yang ingin 0 bulan sudah diasuransikan pendidikan. Ada yang mau nanti dia cari uangnya sendiri biar mandiri. Ada pola asuh otoriter, pokoknya mama yang atur. Saya ketemu sama 2 anak remaja dalam sesi konseling. Remaja A, Miss Vel, aku sedih deh. Punya orang tua tuh kayaknya gak sayang sama aku. Kenapa? Apa-apa dibebasin, apa-apa terserah, apa-apa boleh. Mau les piano boleh. Mau les taekwondo boleh, les salto aja boleh Bu. Mereka cuma bayar aja, bayar aja. Sekali-sekali nentuin kasih tahu mana yang bagus, mana yang enggak. Oke, clear. Dapat teenager B. Kak Feli, kayaknya aku anak pungut deh. Hah?
Kenapa? Kayaknya aku ngerasa dibedain sama anak-anak yang lain. Kenapa? Apa-apa diatur, apa-apa gak dikasih kebebasan. Ini salah, itu salah. Les mama yang atur. Tempatnya mama yang atur. Mama yang antar, mama yang jemput. Udah aja mama yang kuliah, mama yang sekolah. Dalam hati saya mau ngomong kalian tukeran orang tua aja gimana? Beres kan? Yang satu karena dikasih keterserahan, disuplai budget, ngerasa tidak disayang. Kasih pendapat kek, atur kek, kali-kali jemput kek, marah kek kali. Yang di sini, emak gue marah-marah mulu. Baru balik kantor udah gini, baru nyampe rumah. Kalau nggak tanduk taring bu, keluar. Karena pola asuh. Ekonomi sudah pasti jadi faktor utama yang tadi. Ada yang diberikan kebebasan untuk mengelola keuangan anaknya, ada yang semua diatur orang tuanya. Ada yang wajib dulu perkuliahan, yang lain hanya entertain, ada orang tua yang memperbolehkan yang lainnya. Atau di kampus kesenjangan terlalu tinggi. Jadi hayu Bapak Ibu hati-hati terhadap memberikan fasilitas ke anak-anaknya. Gadget, handphone, laptop, tab, tas nggak usah yang herme-herme banget lah. LV yang kalau dibaca Louis Vuitton, Adidas kalau di zoom jadinya Abibas itu nggak usah lah. Mendingan kita beli yang lokal-lokal tapi ori daripada kita paksain yang lainnya. Oke, next. Nggak nyampe nih. Oke, ini kita kenal-kenalan cepat ya, sambil yang belakang-belakang sepakat atau tidak. Kita kenali dulu Gen Z. Mereka pasti digital native, nggak usah diajarin, mereka melek teknologi. Yang tadi attachment, yang tadi Ome TV, yang tadi digital, mereka paham semua. Temennya sampai negara bagian mana gampang. Tiba-tiba dia punya teman dari Zimbabwe, iya lagi katanya. Komennya gitu terus. Individualis. Kenapa individualis? Merasa bisa. Kenapa merasa bisa? Dipaksa oleh orang tuanya untuk. Yang penting mama sudah fasilitasi, atur. Asal nilai tidak di bawah KKM bebas. Berikutnya, mereka realistis. Artinya realistis versinya. Yang penting kan udah sekolah mah. Yang penting kan udah ngeles. Les dapat apa? Ya nggak tahu tadi gurunya ngomong apa. Yang penting kan udah datang. Mama mau apa lagi sih? Yang ada kita tarik urat mulu kalau diskusi. Karakter. Nah sebenarnya anak-anak itu banyak yang peduli isu sosial. Tapi di sosmed. Aslinya kucing sendiri di rumah mandi emang kagak dipikirin juga. Anjing di rumah juga gak dipikirin. Yang penting bersih mereka mau main. Jorok mereka gak mau main. Tapi kalau di sosmed pencitraan mereka tuh sayang tentang isu. Foto-fotonya anjingnya yang lucu-lucu diposting. Cuma buat konten. Aslinya mandi aja enggak. Belajar cepat. Teknologi mereka pasti sudah ikutnya medsos. FOMO, ada yang tahu FOMO? Fear out of missing out, maksudnya apa nih? Takut ketinggalan berita, takut ketinggalan momen. Kalau lagi seru apa akhir-akhir ini? Teknologi lagi seru apa? TikTok iya. Lagi seru apa? AI iya. Lagi seru apa sih? Sad boy. Lagi seru apa anak-anak sekarang? Itu pasti semua mau ikutan. Kemarin ada Labubu itu. Dari anak bocah sampai emak-emak. Keranjingan Labubu. Coklat Dubai. Yang harganya gak masuk logika. Tapi PO rame karena apa? Satu coklat loh 700.000 loh. Habis itu yang makan mules kok. So-soan ngomong enak ternyata mahal yang gak enak. Kenapa? Takut ketinggalan momen. Kecanduan gadget. Kenapa kecanduan? Karena fasilitas dari sekolah pun gadget. Tugas kuliah pun dari gadget. Jangankan anak-anak, kita ngaku deh orang tua kalau udah megang handphone apa kabar? Susah kan untuk melepaskan kalau tidak ada tanggung jawab clear. Next, yuk. Tidak. Lanjut. Cara belajarnya mereka, mau tidak mau pakai visual dan interaksi. Pasti kurang fokus. Kenapa kurang fokus? Karena multitasking tadi. Semua dipegang tapi tidak ada yang beres. Kalau ngelihat dari dashboard mereka, itu semua file open itu. Tapi nggak ada yang finish. YouTube buka, Netflix buka, IG buka, semua buka tuh. Makanya jadi kurang fokus. Makan nyambi main handphone iya? Nyetir main handphone? Berenang?
Bahkan sekarang ada yang covering kan, handphonenya di covering supaya tidak kena air. Itu saking multitaskingnya tuh. Kira-kira berenang model apa yang bawa handphone? Bapak-bapaknya ke toilet bawa handphone? Mau ngapain? Nyari ide. Ngeden model bagaimana? Terus anaknya bawa handphone kemana-mana kita ngomel. Sebenarnya yang bertobat orang tuanya juga nih. Interaksi sosial pasti dari online, pergaulannya luas. Kenapa? Ya temanannya dari gadget. Kenapa dia sensitif? Karena emosional intelijensinya belum matang. Kenapa anak-anak sekarang mudah dipengaruhi? Karena emosional pengambilan keputusannya belum matang. Kenapa belum matang? Tidak terbiasa dianalisa di rumah. Orang tua coba kalau mau ke bandara, nanya anaknya, "Nak, kalau kita pakai tol ini bagaimana ya? Kalau tol ini bagaimana?" Latih analisanya. "Nak, kalau kita mau ada gathering malam ini tapi siangnya gini, kita gimana ya? Berangkatnya bagaimana?" Nanya, tapi dengan catatan ide anaknya difasilitasi. "Pak, kita lewat tol dalam kota aja." "Jangan, macet." "Ya udah kita lewat tol luar kota." "Nggak mau tolnya mahal." "Ya udah Pak, kita lewat laut aja gimana Pak?" Capek lo ngasih, selalu salah tapi minta pendapat. Next, lanjut. Yuk Kak, lanjut. Oke, ini kita kasih kekuatan-kekuatan untuk generasi Z nih. Kekuatannya mereka pasti kreatif dan inovatif. Tanpa kita tahu mereka kreatif apa. Kreatif aja pokoknya. Kreatif ngibulin orang tuanya, kreatif aja. Kreatif. "Mah, aku mau beli, kalau zaman kita dulu. Mah, aku mau beli mistar." Habis beli mistar dia beli penggaris. Habis itu dia bilang, "Beli apa?" "Luler." Habis itu apa lagi? "Scale." Bahasanya keluarin Pak, zaman jadul-jadul ini dah. Banyak pengeluarannya ya. Ternyata sebenarnya barangnya berapa? Kreatif. Anak sekarang juga kreatif. Yang tadi dibilang, "Pak, aku ada acara dari kampus 3 hari. Akhirnya bapaknya bilang, 3 hari apa 2 hari ya? Nyaris ketahuan tuh Pak. "Oh, acaranya 3 hari Pak, 5 malam. Bapaknya bilang, "Iya lagi," kata bapaknya. Ntar bapak-bapak kalau anaknya komen, bapak-bapak komennya gitu ya. "Pak, kerjaan capek, iya lagi." Biar kita adu iya lagi. Adaptif, melek, mandiri, jiwa wirausahanya oke. Jiwa wirausahanya, ayo Bapak Ibu. Setiap kali ada kurang uang, pasti mereka kreatif untuk minta tambahan. Transfer GoPay. Bila perlu dia nanya, "PIN ATM Mama apa?" Otak-otak wirausahanya ada tuh. Bibit-bibit unggul. Peduli sosial lingkungan. Sosial ini peer group temen. Temennya bilang merah bagus, kita bilang hijau bagus. Sampai berbusa orang tuanya, dia akan tetap bilang mana yang bagus? Merah. Karena peduli lingkungan sosial, takut tidak masuk geng. Makanya mereka sebentar ada dress code ini. Baju crop top itu. Karena supaya masuk geng. Besoknya kerokan, serah. Yang penting crop top dulu. Next, lanjut. Ini kekuatannya dari mereka. Yuk, selanjutnya kita bahas tentang. Nah ini kalau milenialnya main handphone begitu tuh, Gen Z tuh. Kalau operatornya Gen Z begitu polanya. Tantangannya kalau ketemu mereka, kita memang ngerasa kurang sabar. Mereka tuh pengennya instan. Karena apa? Di gadget instan betul. Mereka mau makan ngapain? Mereka mau gambar pakai apa? Mereka mau bikin PPT pakai apa? Edit video pakai apa? Aplikasi terlalu banyak yang membuat kita jadi instan. Foto keluarga bagus-bagus, bapak emaknya di crop. Karena instan, bahagia lagi mamanya. Iya Mak, sabar Mak. Mudah terdistraksi karena mereka saking multitaskingnya. Bergantung pada teknologi. Coba mereka kehilangan handphone sehari, stres. Uring-uringan. Ngamuk. Sakau kalau bahasa bapak zaman dulu banget ya bapak ya. Mainnya sakau sini Pak. Sakawan si bapak. Ini orang tua jangan-jangan gaul pada masanya ini ya. Oh mengerikan juga ini. Untung dulu. Nah PR-nya anak zaman sekarang kalau kita kuliahin. Bahasanya gini. "Kamu enak. Zaman mama dulu kuliah." Gitu ya. Keluarin deh tuh.
Kamu enak, papa dulu sekolah jalan kaki. Tahu respon anak Gen Z bilangnya apa? Derita lu. Siapa suruh lahir duluan? Lah emang gue milih lahir sekarang? Ya kagak. Emang kalau tahun waktu bapak ibu kuliah ada mobil pasti naik mobil kan? Ya karena nggak ada aja. Jadi jangan kita jadi adu nasib. Lebih menderita mana? Mau ngapain? Zaman kamu ya kuliah tinggal kuliah, mama masih pakai cuci baju loh. Ya dulu ada mbak nggak? Kalau dulu ada mbak nyuci baju nggak? Ya enggak. Makanya sekarang disediain mbak. Karena walaupun mbak nggak ada, anak yang nggak nyuci baju, yang turun tangan siapa? Laundry. Mamanya juga instansi. Laundry nyuci mah. Rentan terhadap kesehatan mental. Bapak ibu yuk perhatikan di kesehatan mental. Karena anak sekarang si paling sehat mental. Bentar-bentar keluarga gue toksik. Butuh staycation. Healing. Ntar lagi dia bilang, mah aku perlu ke psikolog. Yuk teman-teman adik-adik yang di belakang sana kalau mau ke psikolog, come to mama untuk event hari ini diskon 5%. Promo sekalian. Enggak, saya agak tidak menerima lagi generasi Z. Karena stres. Psikolognya stres. Dia datang, usianya kalau yang masuk masa kuliah sudah aman nih, 17 tahun ke atas. Tapi kami itu punya keterikatan sumpah profesi. Apapun yang urusannya terhadap keselamatan jiwa, mau tidak mau harus diutarakan kepada walinya atau pihak berwenang. Anak generasi Z sekarang gampang banget ngomong, Miss aku udah bosan hidup loh. Deg-degan di sini. Kenapa? Masa dikasih uang jajan 50.000? Astagfirullahaladzim. Miss kayaknya aku udah capek banget hidup di dunia ini. Kayaknya hidup dunia ini tidak buat saya deh. Ngapain lu? Iya soalnya tadi aku telat datang ke kampus. Astagfirullahaladzim. Kan mau gak mau saya harus nyari mana emaknya, mana pihak berwajib. Ini beneran mau mengakhiri hidup atau enggak? Ternyata mereka mudah sekali merasa tidak sehat mental. Kenapa tidak sehat mental? Karena apa-apa di cover orang tua. Lihat kasus ini, hati-hati buat bapak ibu. Ada kasus bullying yang terakhir viral. Ya di Surabaya. Ada orang tua, ayah terutama, membela anak laki-lakinya yang kena bully. Boleh tidak? Sampai situ boleh. Pak Eka punya anak laki-laki, dibully sama saya. Contoh, beliau datang ke saya, kamu kenapa bully anak saya? Sampai situ oke? Oke. Cepat minta maaf sama anak saya, oke? Sampai situ oke. Apa yang membuat jadi tidak oke? Melanggar etika dan etiket sosial. Begitu disuruh berlutut dan melakukan hal yang tidak wajar, masuklah mengganggu kesehatan mental anak. Sehingga ayahnya yang tadi bermaksud membela anaknya sekarang nasibnya di penjara. Ternyata orang tuanya juga tidak bisa mengontrol emosi. Kenapa? Membela anak. Itulah kita terlalu membackup anak, over control. Anak akan merasa si paling dibela. Zaman sekarang anak SD ada yang bully, pasti kita datang ke sekolah. Miss anak saya dibully. Yang ada kita tahu, dulu kita bullyingnya apa sih? Panggil-panggilan nama orang tua kan? Dipanggil balik kan? Adu-aduan siapa yang orang tuanya namanya paling somplak kan? Jadi ketahuan umum kan? Karena apa? Punya ketahanan mental. Kalau dikata-katain, contoh saya dikatain sama bapak. Sorry pak, namanya siapa pak? Namanya keren lagi. Ronald, kita satu angkatan, seusia, anggap aja gitu ya pak. Anggap aja pak. Satu kelas nih. Ronald, ini Feli, dia akan bilang, Feli bego lu. Katanya. Saya akan bilang, lu yang bego Ronald PA. 2-1 paling gak gue menang. Dia cuma ngomong bego, gue ngomong bego sama PA. Kita kan adu-aduan mental, betul? Sampai situ selesai kan? Contoh, kita diomelin sama guru, kena hajar sama guru, kena pukul sama guru, ngadu ke orang tua. Mas, saya tadi dipukul guru, apa yang terjadi pada nasib saya? Dihajar balik sama orang tua. Betul gak? Akhirnya ngadu gak? Enggak, kuat-kuatan iman sama mental. Anak sekarang mukanya masih, kenapa sayang? Cantik mama, princess mama, apa yang terjadi? Sini cerita. Yuk ke mall yuk, mau apa? iPhone.
Jadilah mereka rentan terhadap, pelan-pelan bicarakan bahwa bully itu masalah sejuta umat. Takar bulinya yang harus kita perhatikan. Kalau cuma ngomong-ngomongin bego lu, bales lagi aja. Emang sekelas kan kita bego semua, lu kan sekelas sama gue. Pendek lu, emang pendek kan imut. Kalau mau bully semua ada buliannya, betul? Orang pendek dibully apa? Smekot, apalagi? Semampai, kontet, minion. Apa keluarin anak-anak Gen Z kalau orang pendek bogel. Paling kesel kalau diajak ngomong gini, mana sih yang ngomong nggak kelihatan? Dia di sini. Mana sih? Gitu. Iya kan? Bully kan? Ceng-cengan kan? Clear. Kalau yang tinggi buliannya apa? Keluarin aja terus apa? Terus tiang listrik, jangkung, apa lagi? Menara, Bapak sungguh-sungguh sekalinya dikasih fasilitasi. Menara, apa lagi? Jerapah, kutilang, apalagi puas-puasin aja. Akhirnya kita nggak sekolah kan? Tetap datang lagi kan? Karena apa? Punya kekuatan mental. Sambil kita bilang, kalau mau shaming pakai prestasi. Kenapa? Body shaming berarti kamu tidak gentle enough. Body itu kan DNA ya, keturunan. Dia nggak milih pendek, dia nggak milih tinggi. Yang ada orang ngomong jidat lu jenong lah, itu kan turunan. Lihat aja bapaknya, oh iya. Kalau mau adu-aduan, mainnya prestasi, gentle. Nah itu dari anak kita tuh. Tapi kamu nanti akan dapat teman-teman yang tidak dapat pola ini nak. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya bulian secara fisik itu karena mereka nggak punya hal lain diadu. Jadi begitu ada yang ngadu secara fisik, dia akan dalam hati, oh level lu di situ. Kata mama gue gitu tuh modelnya kalau ngebully. Clear? Makanya banyak orang yang kalau tinggi bungkuk karena hasil bulian tuh. Minder. Kenapa nggak nyaman? Foto ditundukin. Yang ada adalah tinggi-tinggi sekarang jadi paskibra. Model. Ada nggak susu pemendek badan? Ada nggak? Adanya susu peninggi kan? Karena orang pengen tinggi, betul? Betul. Jadi tinggi kalau ada yang kita cari-cari gitu. Kalau yang pendek dibilang, tapi kan kalau gue beli celana ukuran berapapun aman. Kalau lu ngatung. Lo harus beli yang merek mahal. Kalau gue murahan juga bisa tuh di ITC. Cara kita membackup diri. Itu yang diomongin pelan-pelan ke anak. Bukan waktu eksekusi. Ngobrol, nyetir. Nak, bulian zaman sekarang apa sih? Nak, kalau ada orang gemuk begitu ngomongnya apa tuh ya di kelas ya? Sharing-sharing seseruan aja. Nah, kalau sebenarnya kita itu masak lagi di rumah, repotnya gimana ya? Seseruan. Supaya apa? Mereka terhindar dari kesehatan mental yang ngerasa si paling tidak sehat mental. Next, yuk. Nah, cakep nih. Setelah ditegur cepat fast respon. Cakep. We love you, we support you. Password, muah. Bapak Ibu, ada fenomena beberapa bulan terakhir banyak sekali perusahaan yang memberhentikan Gen Z. Ini alasannya. Karena mereka tidak terpakai. Karena apa? Ekspektasi kita kaum milenial merasa bahwa dulu saya waktu staf paling bawah tuh nggak gini. Dulu waktu saya jadi anak baru di kantor itu nggak kayak gini polanya. Sehingga banyak sekali dilakukan pemecatan secara besar-besaran untuk Gen Z, khususnya di bagian attitude atau daya tahan, daya tangguh. Kurang motivasi dalam bekerja, kurang profesional, kurang mampu berorganisasi. Yuk, teman-teman Gen Z, apapun yang terjadi, urusannya membina link fasilitasi. Kuliah habis itu ada lembaga kemahasiswaan, LK jalanin. Mau ada bahasa Inggris yang bagus itu Toastmaster, jalanin. Punya LinkedIn di zaman sekarang, jalanin. Link sebesar-besarnya. Kenapa? Karena disitulah kita membina organisasi, leadershipnya jalan di situ. Tapi Bapak Ibu PR juga sih, setiap kali acara keluarga anaknya diajak hanya untuk dipamer-pamer, makanya mereka males. Nah ayo ikut acara keluarga, nanti gini, ini anak saya kuliah di Ukrida, iya jurusan FEB. Anaknya, oh iya nak, wih cantik ya anaknya. Itu ogah banget Gen Z. Swear, nggak usah dikasih tahu kalau udah cantik mah cantik aja. Sebenarnya nggak mau bilang anaknya cantik kan, pengen bilang anaknya cantik karena siapanya gitu kan. Sebenarnya haus pujian orang tuanya kan. Bertobatlah, tobat. Berkomunikasi, hayu, anak sekarang pinternya komunikasi WhatsApp. Kalau mereka sesama grup panjang kali lebar tuh, di grup.
Ketawanya sampai WK. Tapi begitu ketemu aslinya ketawanya cuma lucu lagi. Gak asik banget. Jadi hayu perbanyak pergaulan teman-teman untuk kegiatan yang positif. Kemampuan teknis yang tidak efisien tidak bisa membaur dengan budaya perusahaan. Karena menurut mereka begitu lembur sudah di luar hak asasi manusia. Perkara lembur dipermasalahin. Kan saya dikontrak 8 sampai 5, Bu. Jadi saya pulang dong jam 5. Versi anak sekarang. Karena menurut mereka adalah di luar kesepakatan artinya harus ada bayaran lebih. Untuk teman-teman yang zero pengalaman, jangan hitung-hitungan duit dulu deh. Hitung-hitungan jam kerja. Coba Bapak Ibu perhatikan untuk anak-anaknya. Kalau nanti sudah lulus baru dia survive terhadap pekerjaan, rugi. Yang ada semasa kuliah inilah dia coba berorganisasi, berelasi, ikut komunitas, ikut kegiatan, jadi ketua ini, ketua itu, jalankan. Disitulah kita bisa belajar salah polanya. Kalau sudah bekerja salah, yang ada SP. Tapi kalau di organisasi salah, aman. Masih ada pembinanya, masih ada ketuanya, panjang ceritanya. Nanti ceknya gini, yuk kalau mau tahu tentang kredibilitas, teman-teman yang Gen Z tulis nama sendiri di Google. Yang keluar apa? Paling foto di Instagram lagi ke samping, melet dikit. Oh anak sekarang kalau moto gini. Nggak tahu esensinya apa tuh. Foto yang penting mukanya ketutup aja. Entah kerennya di mana. Biarkanlah, carilah. Kira-kira kalau gitu, ngedap apa ngedap? Ada aja gayanya. Yang kita apa sih Nina? Kalau mama papa kalau mau foto cari pohon, pegang dulu tiang. Gaya bebas dong Pak. Ganti gaya. Sama juga annoying gaya-gaya bapak-bapak sama ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu gantinya cari pegangan, pegang temennya. Pegang puun. Pohon, pegang mobil, polanya gitu. Kesulitan bekerja dalam tim. Mulai sekarang Bapak Ibu libatkan anak-anaknya sebagai tim. Kalau Bapak Ibunya lihat anaknya main game, Bapak-bapaknya update. Mau tahu itu game apa sih? Aplikasi-aplikasi, mau tahu itu ada aplikasi apa? Tanpa judgement dulu. Hanya sekedar mau tahu. Karena begitu di judgement akan ada barrier dan defense. Aplikasi, jangan pinter-pinteran. Mereka punya aplikasi yang bisa di-hide banyak sekali dah. Aplikasi terkini itu ada aplikasi yang namanya kalkulator, tapi sebenarnya bukan kalkulator. Nah itu kita harus high tech. Aplikasinya kalkulator, kalau dipakai sesuai kalkulator, tapi begitu dimasukkan pin, isinya folder. High tech lah di situ. Iseng waktu nge-scroll TikTok, Shopee, Topet, sisakanlah 15 menit untuk tahu teknologi anak sekarang apa. Supaya anak kita tidak masuk di sini nih, kaum yang generasi Z yang harusnya menang secara teknologi tapi tidak terpakai secara attitude dan mental. Next, lanjut. Cakep. So apa yang harus kita lakukan? Yuk generasi Z pahami etika sopan santun. Tegur sapa wajib hukumnya. Kalau zaman Bapak Ibu dulu kita ngangguk, senyum, itu tegur sapa. Anak generasi Z otaknya mikir kalau negur itu pasti ada butuhnya. Kenapa? Karena parenting di rumah. Begitu dia manggil, Mah, apa sih? Kamu kalau nggak ada yang urgent-urgent gak usah manggil deh. Pah, ini kamu bisa kerjain sendiri, gak usah manggil. Akhirnya terbudayalah. Kalau ketemu dosen gak usah manggil kalau tidak ada butuhnya. Ternyata kita nih yang mempelajari. Yuk anak generasi Z, pelajari etika-etika. Untuk generasi adik-adik sekalian kita mau ambil fokus. Kalau saya bilang satu tepukan, tepuknya satu kali. Satu tepukan, cakep. Satu tepukan. Kalau saya bilang dua tepukan, tepuknya dua kali. Dua tepukan, cakep. Dua tepukan, cakep. Kalau saya bilang tiga tepukan, tepuk tapi nggak bunyi. Tiga tepukan, tiga tepukan, tidak bunyi tepukannya. Hening, paham? Yuk, Bapak Ibu sama anak-anak kita ngelatih konsen sama-sama. Satu tepukan, tiga tepukan. Paham, paham. Gini-gini nih orang tuanya juga nih. Dengar instruksi nyambil lalu. Paham, paham. Begitu salah menertawakan diri sendiri. Orang tua ngomong, iya lagi, gue salah.
Karena apa? Instruksi tidak bisa diberikan instan. Butuh ditanya, butuh diulang-ulang, nyangkut nggak di sini. Kan mama tadi sudah suruh angkat jemuran, kan mama tadi suruh ngelipat selimut, kan mama tadi suruh kamu nyuci sepatu. Nggak ada yang dikerjain. Nggak ada yang dikerjain karena instruksinya ramean. Sama, 1 tepukan, 2 tepukan, 3 tepukan, paham. Begitu nepuk salah. Ayo coba etiket, tingkatkan tanggung jawab. Coba generasi Z yang di belakang adik-adik baca tulisan yang warna merah paling bawah 3, 2, 1. Ulang 3, 2, 1. Jangan malas. Penyakit yang tidak bisa diubah adalah penyakit M, yaitu malas. Molor aja, kaum rebahan katanya. Kalau mau malas-malasan kita adu males. Siapa sih yang gak mau rebahan nge-scroll handphone 24 jam? Tapi begitu kamu buang waktu, ada banyak orang yang mengejar waktu akhirnya ketertinggal. Kecuali punya privilege. Bapaknya punya konveksi, nanti dia akan megang konveksi. Ya udahlah ya, mau ngomong apa. Tapi itu pun jiwa leadershipnya harus dijaga. Contoh, kenapa sampai saya bisa diundang ke Ukrida? Berapa banyak psikolog yang ada di Jakarta ini? Banyak. Kenapa sebagai psikolog saya masih bisa jadi trainer? Karena tadi males, sama-sama males. Hari Sabtu ini harusnya ngapain sih kita? Tiduran. Rebahan, itu series film Korea masih banyak yang belum selesai. Tapi hayu, karena apa? Mengejar ketertinggalan. Datang ke sini berkoordinasi, membangun relasi. Akhirnya nanti Bapak Ibu di sini punya perusahaan, punya tempat usaha. Nah, kalau mau bikin kegiatan undang Felicitas Kaban. Oke, yuk selanjutnya. Nah ini yuk untuk para manajer nanti sebenarnya di capture saja. Kita harus tunjukkan ternyata dari sisi manajer kalian akan dibela nih Gen Z. Kalau pelatihannya ke manajer atau Bapak Ibu yang sekarang ada di level manajer and up di perusahaan, ini yang harus dilakukan. Kita yang berinisiatif, tidak ada lagi bilang harusnya bawahan dong yang berinisiatif, nggak bisa. Generasi Z sekarang manja banget. Udah manja, sombong luar biasa. Fresh graduate datang ke tempat saya sebagai HR, mereka akan minta gaji 2 digit. Kalau dalam hati, endasmu itu 2 digit. Bisa apa 2 digit? Karena menurut mereka kampusnya mereka mahal. Pernah dapat video viral yang kemarin ada karena alma mater sesuatu, dia begitu masuk, dia meminta gaji level tertentu. Viral karena alasannya adalah alma mater. Saya dari kampus ini dong. Hati-hati Gen Z. Kalian fresh graduate sekarang tandemannya dengan anak magister yang tidak bisa mendapat pekerjaan, mereka turun ke lulusan fresh graduate S1. At least masuk dulu ke perusahaannya. Di dalam baru mereka tunjukkan prestasi. Jadi kalau saya akan menerima karyawan, contoh, saya lagi butuh staf legal, bisa drafter, pernah punya pengalaman di law firm. Yang datang CV-nya adalah magister hukum, MH. Kenapa? Karena at least masuk dulu di kantor, begitu ada penyesuaian gaji tahunan, mereka akan survive dengan pendidikan. Jadi kalau fresh graduate tidak cepat-cepat untuk berinisiatif menaikkan kompetensi, kalian kalah. 0 kalau cuma untuk IPK. Bahkan sekarang CV itu saja sudah ATS friendly kan. Kalau CV kita dulu ditulis apapun, kalau sekarang CV namanya ATS friendly. Kalau saya butuhnya misalnya admin 3 kata, detail, tanggung jawab, under pressure. Kalau di CV-nya tidak ada itu, secara sistem digital akan disortir. Itu CV-CV ATS friendly. Jadi yuk selevel Bapak Ibu yang di perusahaan berinisiatiflah untuk turun ke bawah, tegur atasannya, bawahannya. Bersikap positif artinya apa? Kalau tidak ditegur jangan baper-baper. Memang anak generasi sekarang males bet negur. Tunjukkan etika kerja supaya mereka punya role model. Kita yang beradaptasi ke mereka. Kita yang mau nerima kritik dan saran. Bapak jam 5 belum pulang rajin amat. Bawahan lo ngomong ke atasan. Even bawahan yang pulang duluan dia akan bilang, Pak pulang dulu. Bapak ngapain di sini? Sakit hatinya. Kerja lu pikir. Besok kan masih ada. Nah kita mau terima saran dan kritik.
Kemampuan interpersonal, berhubungan dengan orang lain. At least Bapak Ibu hindari perbincangan yang urusannya politik, suku, ras, agama terhadap generasi Z. Mereka tidak suka. Kamu pilih siapa kemarin? Enggak, oke. Mereka tidak nyaman. Agama, suku, ras itu mereka sama sekali tidak nyaman. Kenapa? Nggak ngerti. Nggak tahu tentang pilihan. Kamu calonnya siapa? Ini kan visi misi nggak tahu mereka. Nggak nyaman dengan politik ekonomi. Ayo, 1 tepukan, 2 tepukan, 3 tepukan. Masih ada aja. Herman. Ulang, 1 tepukan, 2 tepukan, 3 tepukan. Ada aja itu kalau udah ujian remedial D, Pak. Akhirnya semester perbaikan. Terus katanya, kamu kenapa sih nak? Daya otak kok nggak nangkep-nangkep lah, bapaknya emaknya begitu. Fokus, konsentrasi. 1 tepukan, 3 tepukan. Perlu diruqyah kayaknya ya. Password. Oke, sekian presentasi dari saya. Bapak Ibu, kita kembalikan ke MC kita. Terima kasih.